Amira pun mengucapkan terima kasih kepada Aksa jika Aksa sudah menerima Sasa. Amira pun sangat berharap jika kejadian itu tidak terulang kembali. Melihat kedekatan Amira dan Aksa, Mama Amira pun putuskan untuk pulang meninggalkan mereka. Saat itu Aksa pun bicara kepada Amira jika Amira harus melupakan sperma yang tertukar itu. Aksa katakan pada Amira jika tak ingin jika Damar tahu soal itu. Aksa tak mau jika Damar tahu jika Sasa adalah anak kandungnya Damar. Aksa pun meminta Amira untuk menjaga rahasia itu dari Damar. Sementara itu, Damar baru saja datang ke rumah sakit berencana untuk menjenguk Amira. Baru saja Damar sampai di depan pintu kamarnya Amira, Damar pun tak sengaja mendengar suara Amira jika Amira katakan bakal rahasiakan itu dari Damar. Damar pun lantas kaget apa yang tengah dirahasiakan Amira dari dirinya. Damar pun merasa jika dirinya hanyalah anak buah yang bekerja di kantornya Aksa. Rahasia apakah yang tengah dirahasiakan oleh Amira dan Aksa dari dirinya? Damar pun merasa takut jika Amira dan Aksa tahu siapakah Damar sebenarnya. Damar pun merasa tak percaya jika Amira yang begitu lembut dan jujur harus terlibat dalam permainan ini. Damar ingin tahu kebenaran itu sendiri, bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan bagi Mawar. Tiba-tiba saja Damar pun mendapatkan sebuah surat anonim yang penuh dengan teka-teki. Surat itu tentang bayi perempuan Rahardian. Jika bayi itu adalah kunci bagi Damar dan petunjuk bagi Damar. Damar pun merasa jika bayi itu adalah Sasa. Damar pun merasa jika ini tidak kebetulan, karena saat ini Aksa dan Amira terlihat panik dan Amira merahasiakan sesuatu yang besar dari Damar. Ditambah lagi dengan pesan itu membuat Damar pun curiga dan harus pecahkan teka-teki itu. Damar pun merasa jika seseorang ingin Damar tahu sesuatu. Damar pun merasa jawaban itu ada pada satu nama, yaitu Sasa. Dokter pun jelaskan kepada Aksa jika Amira sudah sehat dan boleh pulang. Aksa tanyakan pada Amira apa yang ingin dibeli oleh Amira. Amira pun katakan kepada Aksa, Amira hanya ingin pulang dan mandi berendam di rumah dan bermain dengan Sasa. Aksa pun katakan kepada Amira jika Aksa bakal menemani Amira berendam. Amira pun tanyakan pada Aksa apakah Aksa yakin bakal melakukan itu, karena tadi saja Aksa sampai mimisan saat ingin membuka kancing bajunya Amira. Mereka pun tak sengaja bertemu dengan Dokter Lana. Dokter Lana pun baru tahu jika Amira telah dirawat di rumah sakit itu. Aksa katakan pada Dokter Lana jika semua itu adalah akibat Galang. Amira katakan pada dokter itu jika Amira telah diculik oleh Galang dan Amira sudah diikat di sebuah rel kereta api. Dokter Lana pun merasa jika itu adalah sebuah tindakan kriminal dan mereka harus melaporkan Galang kepada polisi. Dokter Lana pun tanyakan kepada mereka tentang dokumen DNA Sasa. Aksa katakan pada Dokter Lana jika mereka tak mau membahas itu lagi karena mereka berdua sudah mengambil keputusan. Aksa katakan pada dokter itu jika Aksa tak mau jika Sasa tumbuh di bayang-bayang keraguan. Sementara itu Zaki pun memeriksa mobil yang kecelakaan itu. Mobil yang ditumpangi oleh Wilda dan Galang mengalami kecelakaan akibat Galang ingin menghabisi sopir itu karena sopir itu tahu jika mereka berdua adalah buronan polisi. Galang pun akhirnya sadar meskipun merasakan sakit di kepalanya. Galang pun tak sengaja melihat Zaki berada di belakang mobil itu. Galang pun merasa takut jika Zaki melihatnya. Wilda pun akhirnya sadar. Galang pun beritahu Wilda jika Zaki mendekati mereka. Galang pun berusaha kabur dari dalam mobil itu. Wilda dan Galang pun berhasil keluar dari mobil itu saat Zaki datang ke mobil itu. Sopir itu katakan kepada Zaki jika ada penumpang buronan di mobil itu. Sopir itu katakan pada Zaki jika penumpang itu bernama Galang. Sopir itu ceritakan kepada Zaki apa yang tengah terjadi pada sopir itu sehingga terjadi kecelakaan. Zaki pun merasa Galang tidak jauh dari mobil itu
Zaki pun lantas mencari Galang. Namun sayangnya Zaki tidak menemukan Galang dan Wilda di bawah batu itu. Mereka pun berhasil kabur dari Zaki. Ketika Amira dan Aksa sudah sampai di rumahnya, polisi pun lantas beritahu Aksa jika papa Aksa sudah bebas karena kurang bukti. Aksa pun lantas mengajak Amira untuk menjemput papanya dan melaporkan Galang. Melihat papanya bebas, Aksa pun lantas memeluk papanya dan senang jika papanya bebas. Amira pun sangat senang sekali melihat kedekatan papanya Aksa dengan Aksa.